Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita. Kita berdoa. Berkuasalah ya Roh Kudus di dalam hati kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh menyegarkan jiwa dan roh kami, memperbaharui batin kami, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terutama kami juga mampu mempraktekkan firman Tuhan ini tiap-tiap hari melalui perkataan, melalui perbuatan, ataupun di dalam pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-13 dengan perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Saya akan membaca, demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Saya mempergunakan Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan yang baru bagian yang kedua. Jadi, karena kami tidak dapat tahan lagi, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara kita dan rekan sekerja Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan memberi dorongan demi imanmu, supaya tidak seorang pun digoyahkan oleh kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Seperti yang kamu ketahui, hal itu telah terjadi. Itulah sebabnya ketika tidak dapat tahan lagi, aku mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesusahan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh karena kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan bagi kamu jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Bapak Ibu,
jemaat Kristen yang ada di Tesalonika pada waktu itu sedang mengalami ujian yang begitu berat terhadap iman mereka. Apa yang terjadi? Pertama, munculnya sekelompok orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan kekristenan. Mereka menentang kekristenan, walaupun kekristenan itu sendiri lahir dari agama Yahudi. Mengapa mereka menentang kekristenan yang ada? Karena ada perbedaan pengajaran yang disampaikan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi turun-temurun dari Taurat Musa, yang tentu saja sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus ketika Ia datang ke dalam dunia. Dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini yang tidak dapat diterima oleh mereka. Salah satu contoh mengenai sunat. Bagi orang Yahudi, sunat itu adalah tanda perjanjian dengan Allah. Oleh sebab itu seseorang harus disunat. Kalau ia tidak disunat, tidak akan selamat. Itu mereka pegang, karena memang seperti itulah diajarkan oleh Musa dari Allah kepada mereka. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lebih menekankan makna sunat, bukan lagi sunat seperti yang mereka pahami, tetapi lebih kepada sunat hati. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu apa itu sunat. Saya yakin khususnya bapak-bapak sudah tahu itu. Sunat hati yang dimaksud oleh Yesus adalah membersihkan hati kita yang kotor supaya kudus dan tidak bercacat bercela. Itu jauh lebih penting daripada melakukan sunat secara lahiriah. Kalau orang Yahudi, sunat itu yang paling penting. Mereka tidak peduli bagaimana hati yang dimiliki oleh seseorang yang mengaku percaya kepada Allah. Lalu kemudian selain tantangan dari dalam, orang-orang Kristen di Tesalonika juga menghadapi tantangan. Apa tantangan mereka? Tesalonika ini kota yang sangat maju. Ada pelabuhan di sana. Bapak Ibu tahu kalau tempat memiliki pelabuhan, berarti tempat itu menjadi pusat pertemuan dari berbagai manusia dan kebudayaan. Saya pernah mendengar di wilayah Resort Samihim, Bakau adalah tempat di mana ada pelabuhan pada waktu dulu. Sehingga dikatakan ada banyak orang kaya di Bakau yang punya kapal-kapal besar. Makanya kedudukan resort itu di sana dulu. Setelah pelabuhan tidak ada lagi, lalu alat dan jalur transportasi semakin maju, apa yang terjadi? Perlahan-lahan kemudian Bakau ditinggalkan. Dan ada banyak orang yang tidak lagi terpaku pada pekerjaan tertentu. Yang punya kapal sudah mulai tidak terlalu difungsikan kembali. Karena jalur transportasi tidak lagi lewat sungai tetapi bisa melalui darat. Pak Yohanes, Opung Adit sering bercerita bagaimana kondisi keadaan resort ini dulu. Banjir, jalan yang begitu sulit, lebih sulit dari keadaan sekarang. Tetapi kemudian perubahan-perubahan terjadi, membawa kita kepada sesuatu yang positif
tetapi juga negatif. Ini terjadi di jemaat Tesalonika. Ada banyak godaan-godaan datang Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang Kristen yang baru bertumbuh, mereka melihat ada hal-hal yang menarik secara dunia. Akhirnya apa? Penyembahan berhala. Hidup yang begitu glamor, di mana gaya hidup Romawi menjadi kebiasaan yang begitu kuat di jemaat Tesalonika. Ini sedikit banyak seperti yang saya katakan tadi, membawa pengaruh positif sekaligus negatif kepada jemaat yang ada. Demikian Rasul Paulus mengatakan si penggoda telah mencobai. Jadi godaan-godaan seperti ini berada di hadapan jemaat Kristen yang ada. Sehingga akhirnya ketika Rasul Paulus harus meninggalkan Tesalonika, di Roma ia memikirkan jemaat yang baru bertumbuh ini. Karena ia diusir dari tempat itu, akhirnya ia mengirim Timotius untuk membawa kabar baik. Ada 2 kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kabar baik kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang disebut di dalam nas kita sebagai kabar baik tentang Injil Kristus di dalam ayat yang ke-5, ke-6 dan yang ke-7. Lalu kabar baik yang kedua yang dibawa oleh Timotius adalah kabar baik kepada Rasul Paulus tentang kondisi jemaat Kristen yang ada di Tesalonika. Bagaimana kondisi mereka dikatakan dalam surat yang ada? Di tengah godaan, di tengah cobaan, di tengah situasi-situasi yang dapat menggoyahkan iman mereka, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya melalui apa yang ia dapat dari Timotius dalam laporan yang ada, bahwa jemaat di Tesalonika tetap berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius tentang Injil Kristus kepada jemaat Tesalonika tersebar begitu cepat sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi Bapak Ibu, perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan teologi, teknologi dan segala apa yang masuk, sekali lagi itu bisa membawa dampak positif atau negatif dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya semua yang masuk itu bergantung kepada siapa? Kepada kita. Untuk pilih dan memilah yang mana yang baik dan yang mana yang tidak. Dunia ini terus berkembang Bapak Ibu. Ia menawarkan dan menjanjikan banyak hal yang baik dan indah kepada kita. Tetapi menjadi pilihan bagi kita apakah kita tetap setia di dalam iman dan pengharapan kita. Apakah kita tetap bertumbuh di tengah-tengah situasi dan kondisi yang baik atau tidak baik sekalipun, itu bergantung kepada diri kita. Karena kita sudah diperlengkapi melalui firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan. Keadaan jemaat Tesalonika menjadi ucapan syukur bagi Rasul Paulus sebagai seorang Rasul Kristus. Karena ia tahu apa yang sudah ia lakukan
apa yang sudah ia berikan itu menghasilkan buah dalam kehidupan jemaat. Lalu Bapak Ibu, nas ini membawa kita merenung dalam hidup kita. Kita sudah hidup di zaman yang berubah. Suatu kali ada ilustrasi seseorang memasuki sebuah kuil. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, dalam kuil itu ada patung yang kepalanya 3. Satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke depan, dan satu menghadap ke kanan. Pernah Bapak Ibu melihat? Biasanya dalam agama Hindu atau Buddha? Saya lupa. Saya pernah membaca buku tentang itu. Dalam agama Buddha. Jadi ada patung dengan 3 kepala. Ke kiri, ke kanan, dan ke depan. Pernahkah Bapak Ibu membaca apa arti dari patung ini? Patung ini adalah patung yang menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita diperhadapkan pada 3 masa. Dulu, sekarang, dan nanti. Kita telah tahu apa yang terjadi di masa lalu kita. Kita sedang menjalani kehidupan di masa kini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Tetapi satu hal yang kita tahu, entah kita berada dalam bayang-bayang masa lalu, atau kita sedang menjalani masa depan, atau ketika kita melihat masa depan, ada satu hal yang harus kita tahu. Jika kita diberi kesempatan untuk hidup saat ini, berarti Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Entah masa lalu kita seperti apa, kita tutup itu menjadi pelajaran yang berharga. Entah masa depan yang sedang kita jalani seperti apa, kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Ia akan memelihara hidup kita. Dan entah masa depan kita tidak tahu bagaimana hari esok yang akan terjadi. Tetapi kalau kita berpegang pada janji-janji Tuhan, maka kita akan menemukan suatu keadaan kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bagian terakhir di 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Allah yang memampukan kita. Kita hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu mari kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Karena Ia merancang hidup kita. Baik di masa lalu, masa depan, atau saat ini yang kita jalani, Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu juga kita harus berjuang untuk berpegang teguh di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita memasuki Minggu Adventus yang pertama. Ada 4 lilin di hadapan kita. Dan 1 lilin menyala, menggambarkan kita sedang memasuki masa Adventus yang pertama. Apa artinya? Kita berada dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Tetapi bukan kedatangan seorang bayi mungil,
melainkan kedatangan seorang hakim. Kedatangan bayi mungil, kita pasti senang, betul atau enggak Bapak Ibu? Keluarga yang sedang menanti lahirnya seorang anak atau bayi senang sekali, sulit untuk menggambarkan. Meskipun saya sudah 4 kali punya anak 4, tetapi setiap kali saya merasakan kehadiran anak saya di dalam pangkuan saya, ada sesuatu yang tidak bisa saya lukiskan, rasa sukacita. Gambaran perasaan yang luar biasa, tapi itu sudah terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus selanjutnya perlu kita takuti. Kenapa? Karena yang datang hakim, bukan bayi kecil lagi. Yang datang adalah hakim. Ia datang untuk membawa kita kemana? Ke surga. Tempat yang ia sediakan bagi kita. Masalahnya Bapak Ibu, sudahkah nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga? Karena nanti ketika nama kita dipanggil, nama kita harus ada. Kalau tidak ada, apa yang terjadi? Hanya bisa berkata goodbye, selamat tinggal. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini akan hancur, akan menjadi lautan api bersama dengan penguasa dunia yakni iblis. Tetapi orang yang percaya, ia akan diangkat ke awan-awan bersama dengan Kristus, dan di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Ada lagu anak sekolah minggu, saya lupa. Nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Tetapi pertanyaan untuk kita renungkan di minggu Advent yang pertama ini. Kira-kira Bapak Ibu yakin atau tidak nama kita sudah tercatat? Silakan renungkan di dalam hati. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati.